Assalamualaikum sahabat AW Kertapati, kita kembali di Opini AW Kertapati Channel. Sahabat-sahabat AW Kertapati, coba Anda simak VT yang tidak lebih dari 10 menit ini. Yang ini sudah viral di Facebook, dan VT ini memang sengaja saya buat. Anda simak. Yang memulai dalam ceramah-ceramahnya itu nyebut kutis, lonte, itu siapa coba? Nah, VT yang Anda lihat tadi ternyata menuai reaksi dari banyak netizen. Follower saya menambah, kemudian dari like-nya aja udah ribuan, dan diputar mungkin sampai hari ini udah mencapai di review, karena memang VT ini cuman pendek sekali durasinya, mungkin hampir sekitar 600.000, dan waktunya juga sangat singkat. Ini belum sampai ke 3 hari. Dan seperti biasa, banyak akun-akun yang masuk untuk, ya sekali lagi, para muhibin Glenn Balawi untuk mencoba mengintimidasi saya atau mengancam. Tapi setelah saya buka akunnya, ternyata nih profilnya dikunci. Ini juga profilnya dikunci juga. Nah, memang kita perlu dengan guyonan-guyonan seperti ini untuk agar kita ini benar-benar fresh gitu loh. Guyonan yang cerdas, yang langsung menusuk imam broknya Balawi dan para muhibinnya, kejang-kejang semua ya. Nah, ini salah satu contoh bahwa kita memang perlu menggunakan konsep-konsep guyonan seperti ini agar situasi tidak terlalu tegang dalam perang terbuka, perang argumentasi ya di sosial media. Dan sekali lagi, Muhibin Balawinya memang sudah kalah perang argumentasi di sosial media, dan gerombolan Glenn Balawi dan para muhibinnya tidak sanggup lagi gondeli nasabnya yang memang nasab tidak jelas itu, nasab palsu, dan sudah banyak diulas oleh para peneliti, apalagi dari bukunya Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, dan juga ditelah dengan sedang mendalam oleh Kiai Haji Nur Iya, juga ada Gus Jazuli, ada juga Dr. Manakem Ali. Sekali lagi, Balawi yang menaruh harapan besar kepada para muhibin-muhibinnya untuk terus menguatkan nasab mereka ini tidak porak-poranda, tidak hancur. Tapi endingnya memang nasab Glenn Balawi sudah finish, rungkat, serungkat-rungkatnya, dan sudah selesai. Meskipun tetap harus kita perbincangan terus, karena jangan sampai kita terlena. Kita tahu bersama memang teori konspirasi Glenn Balawi dan para muhibinnya ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Anda pasti tahu, dan ini harus terus disuarakan terus-menerus, dan kita harus terus mencari bahan-bahan baru agar memang Glenn Balawi ini bukan sekedarnya membawa nasab yang palsu itu, tapi hal lain yang kita sampai hari ini belum mengerti dan belum paham. Mungkin terus kita harus telusuri secara mendalam Glenn Balawi ini tidak hanya sekedar masalah nasab palsunya. Kalau muhibin kita biarkan sajalah, mereka kan juga mungkin dalam proses pembelajaran dan memperbaiki IQ-nya, memperbaiki otaknya supaya bergeser kepada yang lebih cerdas. VT ini memang saya sengaja buat untuk mengcounter para muhibin Glenn Balawi yang beberapa hari ini, kurang lebih hampir sebulan ini ya, itu membuat konten-konten fitnah, ancaman, intimidasi, hasutan yang ditujukan kepada Gus Puat Pleret. Dan ini disinyalir bukan hanya muhibin-muhibin Glenn Balawi yang membuat konten-konten seperti itu, tapi kelompok-kelompok yang menunggangi para muhibin ini. Dan Anda bisa menyimpulkan kelompok-kelompok yang menunggangi muhibin ini dalam rangka mempolitisasi Gus Puat Pleret ini dari mana?
demo yang dilakukan oleh afiliasi Balawi yang di Mabes Polri beberapa saat yang lalu, itu juga udah ketahuan siapa dalangnya atau siapa yang membiayai. Tapi tidak perlu kita sebut di sini. Hingga si Bahar Demit mencoba membakar poster Gus Watpleret, tidak terbakar. Nah, ini kalau kita bandingkan, jelaskan, pemirsa tahu kan, ketika poster Bahar dibakar oleh PWLS Semarang, terbakar. Jadi jelas di sini siapa yang benar-benar mempunyai karomah. Kan jelas. Terlepas itu secara kebetulan atau tidak, tapi faktanya memang seperti itu. Nah, kembali ke video yang saya coba, yang sudah viral di Facebook ini, yang saya cek lagi tadi hampir 800.000 di review. Memang ya durasinya nggak sampai 10 detik ya, tapi ini luar biasa bagaimana kita itu membuat fresh ketegangan yang selama ini berlangsung. Saling ancam, saling ingin serang, hanya bacot doang di sosial media. Nah, makanya kita perlu penyegaran konten yang seperti ini. Dan kalau kita bisa melihat secara jejak digital, pasti Anda setuju dengan argumentasi saya. Memang siapa yang memulai dengan bentuk-bentuk pengajian, bentuk-bentuk sholawatan, kemudian berorasi dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yang itu sebetulnya tidak patut diucapkan di depan publik atau dipublish. Siapa yang memulai? Tapi ya sekali lagi memang klan Ba'alwi ini memang yang pernah saya buat sebelumnya, video-video saya sebelumnya, yang saya anggap klan Ba'alwi ini memang orang dirai, rai gedek, rai tembok, tidak punya malu, ya, tidak punya adab, ya seperti orang kencing gitu aja lah, seperti orang berak gitu aja kalau ngomong, lupa. Nah, kalau diserang habis-habisan, terus dipolisikan, terus dipenjara, apa keluar-keluar dari klan Ba'alwi? Ini bentuk kriminalisasi terhadap ulama, padahal juga bukan ulama. Siapa yang telah memberikan menyematkan klan Ba'alwi ini ulama siapa? Ya cuman muhibin-muhibinnya sendiri kan. Masyarakat luas lebih tahu lah, mereka nggak pantas disematkan sebuah gelar ulama terhadap klan Ba'alwi ini. Sangat-sangat tidak pantas. Giliran Gus Watpleret yang sangat-sangat tertekan sekali karena ini tidak adil. Seorang guru tua yang nggak tahu bagaimana riwayatnya yang tidak sohih, surah wal isi fadloh secara nasional, tiba-tiba kok mau diajukan menjadi pahlawan nasional. Dan narasi Gus Watpleret Anda pasti tahu lah. Kenapa terus yang itu dibesar-besarkan, bahkan dipolitisasi, bahkan orang-orang birokrasi, orang kabinet Prabowo Gibran ikut juga nimbrung di persoalan ini. Ini ada apa? Ini kan sama-sama pekoknya mereka itu. Makanya sekali lagi, siapa yang memulai coba? Ini saja sederhana kok pertanyaan. Siapa yang memulai ceramah, berorasi di depan publik dan dipublish ya, di sosial media dengan ucapan-ucapan kotor seperti yang disampaikan oleh Rizik Syihab? Tapi sekali lagi mereka itu nggak akan mengakui, nggak akan sama sekali. Jejak digital mereka itu anggap itu seperti orang berak saja, lupa begitu saja. Nah, jadi tidak perlu kita juga meladeni mereka dengan, artinya meladeni secara terus-menerus gitu ya, secara terus-menerus ya, jangka pendek aja, spontanitas saja.
Mereka ngajak perang, ya kita lawan. Tapi spontan saja. Karena ini pemirsa hari ini juga bukan pemirsa yang bodoh-bodoh, bukan pemirsa yang tolol-tolol. Beda dengan para pemirsa yang memang itu masih jadi muhibin klan Balawi, itu beda. Mereka akan tolol abadi. Kalau pemirsa-pemirsa yang sudah insaf, bukan lagi jadi muhibin, dan memang dari awal bukan muhibin, tentu saja setiap yang ditonton, setiap yang didengar di sosial media, mereka akan verifikasi dengan jalannya sendiri. Dan jelas kan kemajuan teknologi sekarang, adanya artificial intelligence atau AI ini jelas untuk memverifikasi berita-berita yang sedang mereka tonton, yang sedang mereka dengar. Bahkan buzzer-buzzer yang memang itu dalam tanda petik dibayar oleh kelompok tertentu untuk mungkin menjatuhkan Jokowi, mungkin menjatuhkan Prabowo, Gibran, pemirsa-pemirsa yang memang bukan muhibin klan Balawi dan sudah sadar bukan lagi jadi muhibin klan Balawi, skip semua konten-konten yang tidak terverifikasi seperti itu. Jelas kan? Nah, makanya untuk mengcounter mereka ini tidak perlu sekarang kita terlalu serius. Santai saja dengan guyon-guyonan yang seperti saya buat VT yang di depan Anda lihat tadi. Jadi kan menarik. Mereka dengan sekuat tenaga, ototnya sampai keluar, matanya sampai keluar bahkan, teriaknya sampai serak-serak. Kita balasnya dengan santai, dengan guyonan. Ini saya juga secara tidak langsung jadi terpengaruh oleh konsepnya Jokowi. Konsep yang kalem, tidak cepat bereaksi ketika difitnah, ketika dicaci maki. Bahkan caci makian, fitnah ini yang ditujukan kepada Jokowi kan nggak sebentar. Dari Jokowi menjabat sebagai presiden di tahun 2014 sampai 2 periode, Anda tentu saja tahulah bagaimana caci makian, fitnah yang ditujukan ke Jokowi. Dan terakhir ini kasus ijazah value yang tidak akan pernah selesai. Ini konsep yang bagus untuk diterapkan ketika kita diserang oleh lawan. Dengan konsep ya seperti yang dilakukan oleh Jokowi, santai, senyum saja. Bahkan kalau Anda lihat ketika Jokowi itu marah-marah, itu justru itu acting kalau menurut saya. Acting itu. Tapi ketika Jokowi cuman senyum dengan ketawa yang kurang lebih seperti itu, coba Anda perhatikan, selang beberapa saat kemudian terjadi satu persoalan. Lawannya tumbang. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.